Oke, hi everyone, selamat datang di Jikaf Podcast. Dan ini special because this is Jikaf Special Episode. Yeah, Jikaf Special Episode. Yeah. Suara Joko juara ya. Iya. Ya Allah, udah kayak penyiar beneran. Kayak penyiar beneran. Dulu pernah siaran gak sih? Pernah siaran aku. Oh iya, di mana Ya, tuh? Di Di ITB. Good Morning Hard Rockers. Oh. Gantiin kalau sama Ari Kirana. Iya, tapi Iya. dulu di ITB Kirana. juga dia galak. Aku sama Tenia itu pernah jadi host untuk acara TV ya teh berdua ya? Iya, Kompas Oh, gitu? TV. Kompas TV. Iya. Acaranya apa nih? Acaranya mengupas tentang industri film. Film Indonesia. Apa sih namanya? Indonesia. Oh. Lupa. Aku udah menjelang 56 ya, udah menopause. Jadi emang otaknya udah Aku udah pri. Kamu Peri. Aku Peri. Ada Peri. Oh nggak ada pri. Peri menopause. Aku juga gitu. Oke. Masa janji Joni ngomongin menopause? Ya Allah, jangan. Tapi mungkin karena sudah 20 tahun. Iya bener. Jadi bener Joninya. Ini belum diperkenalkan pasti, tapi teman-teman yang di luar ngedenger atau nanti yang nonton udah pada tahu ya siapakah mereka ini, idola-idola saya. Idola. Sineas-sineas di balik J. Joni yang hari ini datang ke Jikaf karena ada sesuatu yang spesial. Ada yang spesial di Jikaf dan Yes. Janji Joni. Ih, Apa tuh suaranya kira-kira? bagus banget sih, Jok. Gak kayak suara kaos hari-hari. Kolaborasi antara Janji Joni dan Dagadu di Jikaf Only. Asik. Ini seumur hidup aku baru pertama kali loh ke Jikaf. Dan tadi pas masuk kayak kagum banget, ya Allah. So creative. Tahun lalu gak kesini teh? Enggak lah, aku kan mama mana ngerti kayak gini, anakku yang kesini, ya Bang kan. Joko tahun lalu sini? Tahun lalu kesini? Nice. Ya hari pertama aku kesini, cuman banyak pejabat hari itu. Oh. Ya kan langsung takut gitu, mundur Oh, iya. gitu. Gak usah kita sama pejabat. Terus. terus. Iya 20 tahun yang lalu gak kerasa ya. Gak kerasa 20 tahun yang lalu teh. Iya, kita sudah berada di sini. Mm-mm. Nih aku masih ngeliat ke kaca loh, soalnya ruangan ini seru banget. Dipenuhi dengan orang-orang Iya, anak orang-orang muda yang anak sangat muda, kreatif. kreatif, Ya, betul haus sekali. berkarya dan haus Betul. mengkonsumsi seni ya teh. Iya, Haus betul. inspirasi juga. Haus Iya. inspirasi. Iya. Betul Karena sekali. memang harusnya seperti ini ya teh, karena seni itu yang hanya akan bisa mengobati Indonesia ya kan. Betul, Asik. yang bisa mengobati Indonesia, yang bisa mengobati rasa kecewa. Rasa kecewa. Bener. Daripada kita mengkoleksi barang-barang konsumtif yang lain, lebih baik mengkoleksi seni. Seni. Ya kan? Karena apa, seni sifatnya itu membuka ruang-ruang dalam pikiran sehingga kita bisa berpikiran lebih terbuka, Lebih Iya. luas. lebih luas, Lebih lebih luas. terbuka. Wah, Lebih iya. kritis. Open lebih minded kritis. ya, Betul Terutama sekali. lebih kritis. Terbuka terhadap perspektif-perspektif. Dan itu juga yang coba Lihat tuh. Iya orang gila. Aku dari tadi Kita udah men-take mau over dicuriga. ini, kita Kenapa take ini over dia mic. jadi penyiar radio, penyiar Menyenangkan podcast. kali. Lama-lama Yai kamu yang diinterview. Oke. Iya, tapi seneng banget kalau misalnya udah pernah, apalagi Bang Joko udah pernah datang ke Jikaf, udah pernah lihat. Mudah-mudahan abis ini Tehnia bisa explore. Mau. Karena kita sambil mendukung, gitu, kayak tadi ya, mendukung seni dan ekosistemnya. Betul. Betul. Ekosistem itu penting banget ya. Jadi kenapa ekosistem penting? Karena kita tidak bisa maju kalau hanya kita merasa bahwa kita harus maju sendiri. Betul nggak sih? Betul, Ya kan? betul banget. Harus bareng-bareng. Harus Jadi kayak bareng-bareng. orang film harus bergaul sama para ilustrator, Betul. orang musik, Yes. orang fashion, Yes. culinary, terus mungkin justru daerah-daerah pariwisata juga. Betul. Soalnya Iya, itu kan bisa betul. jadi lokasi film kan. Benar. Namanya itu cross talent. Iya. Lintas talenta. Iya. Betul sekali. Dan itu kayaknya salah satu yang mau diwujudkan sama Jikaf juga gitu. Makanya kita selalu mendukung kalau misalnya ada kolaborasi antara bidang-bidang yang berbeda. Mm-mm. Gitu. Betul, betul. Interesting, emang harus gitu. Makanya kita merasa sangat terhormat, Banget, tersanjung ya banget. Teh. Tersanjung. Film kita yang 20 tahun lalu. 20 gitu. tahun yang lalu. Terus ini masih bisa ditonton, masih ada di OTT, Ya, betul. kan? Jadi kalau itu search aja Janji Joni, jadi orang-orang bisa tahu juga bahwa zaman dulu itu kita syuting pakai 35 mm film celluloid. Jadi kalau misalnya belum rehearse, aku udah gini jok. Aduh jangan salah-salah. Ini udah berapa? Nggak gitu Sampurna. cara ngomongnya. Iya. Jok. Awas kalau salah-salah ya. Oh gak gitu caranya, dulu gak gitu ya. Mana ada. Jok. Jok, kau bayar lah $10 ya kalau ini salah-salah. Sampai Gitu. aktornya suka kita ledekin. Kalau kau salah take-nya yang kali ini masing-masing $10. Karena kan satu roll film Iya, kan iya harus beres. bayarnya dolar. Bayarnya Ya dolar. Allah, sekarang dolar $1, berapa ya Allah? $1. Satu roll film itu 4 menit.
Iya, durasinya. Jadi Durasinya. can you imagine 4 menit? benar-benar. Dan nggak bisa di record lagi. Nggak bisa, udah habis krek Kebuang. ganti roll gitu. Memang harus sekali take oke. Harus gitu ya. sekali take oke. Kalau sekarang kita syuting pakai Digital ya Allah enak Memory card ya, kali Teh, ya. ya, memory card ya. Aktor juga bisa ngaca-ngaca dulu. Gue bilang udah standby ya. Kok masih ngaca-ngaca dari lensa? gini suara Teteh. Nggak ada deh kita gitu. Joko. Aduh. Jangan Terbully aku. didengar sama orang Oh, tua. iya. Tadi pokoknya Tehnia yang dibully, tapi Aku kalian sebenarnya. saling- oh gitu. Bohong. Dia terutama. Enggak, dia yang manis bully banget aku. dulu sebagai produser manis. banget. Enggak, ya gitu deh. Ada jutek-juteknya juga ya, Jo. Anak dari Medan yang bodoh ini dirawat sama dia, dikasih kesempatan Makan. ngedirect, dikasih makan di Dipupuk kantornya. ya, Ih, dipupuk aku. menjadi kembang. Sampai sekarang. akhirnya beratnya naik berapa kilo, Jo? Waduh, Tak terhitung. kenal sama Teteh lah rusak badanku. Dulu aku langsing. Langsing banget Dikasih dulu. makan apa aja emangnya Teh? Pokoknya kalau syuting sama aku pasti dalam setiap 10 menit ada makanan-makanan snack seru gitu. kali. Sama Iya. sebelum syuting udah diajak makan terus aku. Iya. Tempat mahal-mahal dulu kan aku nggak punya duit. Terus dibawa Teteh tempat mahal-mahal kali nih, Teh. Jangan kau cerita-cerita itu. mahal kali nih, Teh. Gila ya kau ya. Oh, oh. Berhentilah, ayo kita cerita sih. Aku ingat dulu janji ini hubungan janji nih. Waktu janji ini waktu gala premier tiba-tiba. Jelek kali baju kau, ayo kita beli baju. Oh, Dibeliin iya, baju iya, sama bener. Teteh. Rambut kau kayak mana ini? Kata si Teteh. Ayolah Teh, ayolah kita potong rambut kata Teteh. Dibawanya aku ke Grand Indonesia kan. Ayo Iya. kau potong dulu kau nih, potong rambut. Potong rambut, abis potong rambut bayar. Kita belanja, Berapa kan? ratus ribu. Mahal kali Teh, mending potong sendiri di rumah. Kayak gunting. Terus kita beli suit gitu. Wah berarti benar-benar di shape ya. Mas Jadi Ya, mama tapi aku, bukan maksudnya, produser aku, mama aku ini. Namanya mama. Ya. Ini tapi aku boleh ngobrol Boleh, ya, nih, boleh. guru. Kita dari Apa ribut ya, aja. ini difoto-fotoin loh. Ada nggak orang podcast yang diwawancara di foto-foto, memfoto baru kali ini, ininya? ini baru kali ini. Iya, ya fokus ya. Kita fokus. Ini kalau dari Tehnia sama Bang Joko, gimana rasanya melihat Janji Joni masih terus dibicarakan sampai akhirnya kita ngerayain 20 tahunnya di Jikaf gitu. Aku sih terharu banget ya karena aku inget banget dulu tuh Joko datang ke kantorku pas aku masih selesai syuting Cabaukan. Udah rilis Cabaukan. Terus dia dari Jakarta Post, kurus tinggi langsing ya kan, Kurus pakai tinggi langsing kacamata nggak ya kan. Kurus tinggi langsing. Kurus tinggi langsing. Terus interview aku soal Cabaukan, ya kan. Terus abis itu setelah selesai malah ngobrol dan malah gantian gue yang interview dia. Iya. Jadi kamu kuliahnya apa? Kok kamu pinter banget? Aku nggak pernah selama Cabaukan di interview sama media. Yang wartawannya ngerti film dan ngerti segala macam. Jadi aku tuh bener-bener kayak botol ketemu tutup, kita jadi ngobrol lama Botol banget, ketemu tutup. ya kan. Botol. Terus abis itu tiba-tiba dia bilang gini ya, sebenarnya aku emang seneng film, pengen bikin film. Terus ingat banget gua, dia bilang I wrote a script actually, judulnya Janji Joni. Ada, kasih lihat gua, langsung aku gitu. Langsung baca, tapi waktu itu masih kayak 30 halaman pertama gitu loh. Terus aku baca dari 10 halaman pertama, dulu belum ada WA, belum ada apa ya dulu kita SMS ya Jok? Email. SMS. Oh ya SMS. Oh ya kok kirim BBM SMS. aja kagak ada. Jam 12 malam dia SMS aku. Ih bagus banget 10, karena kita biasanya kalau baca skrip tuh kayak the first 10 pages itu bisa engage apa enggak. Aku ter-engage lah dalam the first 10 pages itu, langsung aku bilang ayo Jok kita ngobrol, langsung gitu. Harus jumpa kita besok jam 12 malam. Enggak, besoknya. Bukan itunya. Oh iya kan cuma SMS-nya. Ajakannya jam 12 malam. Iya. Dan waktu itu gimana Mas perasaannya? Aku bilang gini, ada waktu nggak ya saya besok? Dia Of kan course wartawan- langsung. Dia kan Iya, wartawan langsung. Jakarta Post, meliput politik dan segala macam, tiba-tiba ngeliput film, nulis film kan. Modus-modus. Supaya bisa ketemunya Dinata. Tapi zaman-zaman kuliah Mas Joko udah Bang Joko emang udah bikin film juga kan ya? Janji Joni itu nulisnya pas kuliah. Pas kuliah. Iya tahun 97. Nulis iya ya, udah ya. Jo. Udah, Oh, iya. oh, iya. Tapi bikin film-film pendek itu Film pendek ada tapi ya gitulah. Tapi kan zaman itu belum kayak sekarang, Betul. dimana semua kayak kamera digital ada, Iya, segala Betul. macam. benar, Resource-nya belum kayak sekarang Betul, gitu loh. betul, betul. Jadi sih aku terbayang yang paling enak tuh di zaman itu emang mencoba menulis, Yes. ya kan? Setuju. Nah, di perayaan 20 tahunnya Janji Joni ini yang spesial adalah berkolaborasi dengan Dagadu. Dakaduh. Dan menariknya itu Dagadu kan ikon di 90-an. Yes. Ya. Janji Joni juga ikon gitu di 2000-an gitu. Tapi apa yang awalnya merasa kayak
cocok nih kayaknya berkolaborasi bersama gitu? Sebenarnya aku karena udah mulai membagi waktu setengah di Jogja, setengah di Jakarta. Oh iya. Jadi anakku itu anak Jakarta yang kuliah di UGM, udah selesai kuliah memutuskan untuk bekerja di Jogja, tidak mau menjadi orang Jakarta, mau jadi orang Jogja pindah KTP. Jadi aku lebih sering berkomunikasi dan jadi enjoy banget nongkrong dengan nongkrong. Ya Nongkrong. Allah. Maksudnya berinteraksi dengan orang-orang Jogja. Dan kebetulan juga one thing leads to another. Dari zaman kita masih syuting apa ya di Jogja, Cabaukan dan Aku Biola dan Tak Biola Tak Berdawai. Berdawai aja Dagadu lagi ngetop-ngetopnya. Tahun Iya, 2000, iya. 2002 Biola Tak Berdawai itu lagi ngetop-ngetopnya kan Dagadu. Aku juga suka beli kaosnya gitu dan Lagi dibajak waktu itu ya. iya benar. Iya. kan. Terus Dagadu ada di bootleg-bootlegnya. Jogja National Museum. Terus ya udah kita sering ngobrol-ngobrol sama tim Dagadu. Terus mereka nanya apa ya yang bisa di-collab, film-film aku mau nggak? Aku Oh, gitu. gitu. Terus baru mereka bilang apa ya yang lagi, oh Janji Joni ini 20 tahun. Karena kan cari yang pas ya timingnya ya gitu. Cari momen. Cari momen. Terus abis itu udah langsung dan kerja sama mereka tuh cepet banget. Kayak tak 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 gitu loh. Gitu. Terus aku tidak menyangka bahwa Jikaf ini seasik ini. Iya Ya. asik banget Jikaf teh. Iya, aku baru tahu, Jok. Udahlah, jangan dibully aku. Terlibat dalam proses brainstormingnya gak sih tapi Teh sama Bang Jo kan ininya apa namanya waktu bikin sama Dagadu? Dibebaskan. Dibebaskan, Oh, dibebaskan. benar-benar dibebaskan. Aku juga bilang sama tim Dagadu, aduh pokoknya kita sebebas-bebasnya aja. Cuman mereka bilang kan mau bikin museum Janji Joni ya di Iya. sini ya, tanggal Di sini, 30 tanggal kan. 30, betul. Nah itu baru kolaborasi kayak, oke ini trailer yang kita punya, Ada ini ada skrip. behind the scene, ada skrip. Bahkan Janji Joni tuh diterbitkan buku skripnya kan sama Gramedia. Iya. Jadi buku skripnya juga aku kasih untuk ditaruh di museum. Nanti berarti Metafor. ada di museum. Iya, metafor. Nice. Iya, aduh. Berarti Oh, di metafor. museum itu ada buku skripnya, ada Iya. roll film. Ya roll film ada. Bisa dilihat nanti dibuka, bisa diintip pakai Ih, seru banget. Ya atau special di atas glasses. slide aja Sekali. di lampu gitu kan jadi kelihatan Iya, kan kalau iya, 35 iya. mili. Tapi itu dijual kah? Bisa didapatkan kah? Hah, tidak, itu milik arsip kita. Arsip kita. Itu arsipnya Arsip, dari. iya. Oke. Jadi dinikmati aja 30 September. Oke, karena itulah namanya museum ya. Museum. Ya, Betul, betul. Kalau misalnya museum bisa diambil barang-barang, habis barang-barang Ya, di semua betul museum itu ya. sekali. Iya, Betul emang Adam sekali. Subandi. Yang nonton. Ada Subandi kalau misalnya nonton Janji Joni pasti tahu ya. Iya, dia mencolong barang-barang. Itu karakter yang kayak, wah tiba-tiba ada ini. Itu kan metafor dari zaman sekarang kan. Gimana tuh? Ya Ya, itu metafora mencolong. gitu ya, mencolong. Kan sekarang orang jadi pejabat untuk Mencolong. Benar-benar. Dan mencolong dinormalisasi. dinormalisasi. Kan, Betul. yang seharusnya tidak. Nah, kalau ngelihat dari adanya 20 tahun Janji Joni di Jikaf, Jika. awalnya tuh sempat diinfoin nggak sih kayak ada kesepakatan dulu nggak bahwa nggak apa-apa nggak di Jikaf gitu, ataukah dari awal memang sudah dari Dagadunya memutuskan untuk Dagadunya sih yang memutuskan ya untuk di Jikaf. Terus aku sebagai ini aku agak-agak gaptek nggak ngerti Jikaf. Terus aku bilang Jok ini mau gini kita telepon tuh Joko sebelum ke Melbourne. Ih oke banget kok Teh itu ya udah kalau dia bilang oke. udah sempat kesini. Karena dia tahun lalu udah kesini. Ya udah jadi aku tahu bahwa Jikaf itu oke dong artinya iya kan. Iya, berarti memang sudah. Kalau dia kan gitu, kalau dia nggak oke dia langsung bilang, ih Teteh apa sih kau itu gak bagus Nah gitu. gitu. Enggak teh, itu Nggak mungkin, gitu. nggak gitu. Nggak. Aku kan berwibawa suaranya seperti itu. Itu gak bagus kali ya Teh, jangan, pasti kayak gitu. Tapi Bang Joko, menurut Bang Joko apa yang bikin pas akhirnya kayak nggak apa-apa Teh di Jikaf tuh oke gitu. Jikaf kan udah jadi seperti ikon yang ditunggu setiap tahun ya. Aduh. Jadi makan, ini kayak makan. tempat bertemunya para orang-orang yang memang tahu seni dan barang-barang seninya gitu dan pop culture kan. Iya, tapi pop culture-nya tuh kayak, iya aku nggak nyangka. Pop culture yang Pop artistic. artistic. Dan bener-bener kayak Artistic. coming from the heart. Kayaknya saking hausnya ya lihat deh dari jauh aja aku bisa lihat bahwa apa yang dituangkan di atas kertas. Tahu nggak itu- apa? Real talent. Oh real Real talent. talent. Yes. Gitu. That's the word. Iya. Real talent. Dan itu juga salah satu keputusannya karena mau menjamah audiens baru gak sih? Karena kan Banget, sebenarnya
Janji Joni kan 20 tahun yang lalu Iya. dan Jikaf nih kebanyakan Gen Z. Iya. Ya. Tapi tadi janji-janji ternyata mereka nonton Janji Joni teh di platform. Iya, itu makanya. dia, betul. Dan aku tuh senengnya justru gini ya, kalau kebanyakan acara-acara seni, nggak semua, tapi kebanyakan kita ketemunya orangnya eta deui ya Jok gitu. Iya. Maksudnya bener loh, acara seni, acara film, acara seni rupa. Karena kebetulan aku juga di seni rupa ya gitu kan. Itu kayaknya ketemunya dia lagi ya. Kapan sih kita mau mendobrak supaya kita bisa membuka pintu untuk publik yang lebih luas, Betul. untuk orang-orang yang mukanya tidak dikenal, karena kan seni shouldn't be exclusive. Seni Iya, itu harusnya Merakyat inklusif dan harusnya. accessible. Accessible, betul. Accessible, betul. accessible, yes. Dan itu mendukung Untuk semuanya. yang tadi kita omongin juga di awal ya, sebuah ekosistem. Iya, Betul. betul. Dan itu kayak aku lihat juga di Janji Joni, itu kayak memperlihatkan ekosistem yang sehat. Musiknya juga di-activate, Iya. film. Ya, sampai sekarang juga Iya, musiknya teh. Iya, Iya. benar. Dan keluar dari situ distro-distro juga karena Lagi membantu ya, kan. membantu ya. Itu waktunya mungkin pas ya, Pas semuanya banget sih klik di tahun karena itu 2005 ada ya. ada movement dari indie music yang Betul. sedang bergejolak banget. Musik film juga sedang bergejolak. Iya. Itu di plan gak sih tapi Mas? Organik ya, malah aku dikenalin sama Age, kan musiknya Age, Age, anak ITB, anak temennya ITB. Jok. Teh aku kenalin lah teh sama temenku di ITB, dia yang bikin musik aja gitu kan. Age aku undang lah ke sini, atap rumahnya lagi rubuh. Bener, kemarin ketemu sama Oh ya, sama Yunis. Ya Allah kasihan. padahal mau banget dia. Ya, Anyway, kenapa jadi apa Age? Jadi gosip rumah orang ini. Semoga cepat beres. Dan dia kan sekarang jadi seniman yang sangat terkenal, Tutu Graf, Ci. Iya. Iya kan, Graf, so iya. proud of him. Tapi sebenarnya awalnya dia ngerjain musik Janji Joni ya, Jo. Age, yes. Age, music Age. directornya. Musik director. Age itu namanya gitu. siapa ya, Jo? Age. Age aja. Iya, Age. Fotograf. Iya. Tahun lalu dia juga jadi salah satu highlighted artis juga. Iya. Iya. Oh jadi benar-benar gak di plan ya itu? Nggak di plan dan semuanya kayak semua talent Organik yang ya. terlibat kayaknya satu jiwa pada saat itu. Iya, saat itu. Dan sampai sekarang kita masih dekat kayak pengisi musik kayak Zik Kaseli, Iya, ya betul. kan? Agina Rotama, Apple on the, Itu Apple on the Roof. pertama-tama kenalnya sama Agi di situ. Dia bandnya Iya. Ape on the Roof, tapi dia belum jadi music director Oh, gitu. Oke. Hmm. Lagu apa yang pertama kali dipilih untuk aku mau pakai lagu ini buat Beberapa yang pertama. Beda aku sama Joko. Oh, Joko beda. apa? Kalau aku begitu mendengar lagu Sore, White Shoes, White itu Shoes, dua yang aku pertama. White Shoes. Itu dua yang pertama. Ini Iya, iya. ada new artist. Iya, Artist. iya, artist. Kita langsung oh my god, ini Iya, bagus iya, banget. iya, aku Dan White semuanya fall through kayak Benar. like the very fitting zigzag Iya. puzzle, jigsaw puzzle. Yeah. potennya tadi berbeda katanya? White Shoes. Oh, White White Shoes. Shoes. Kayak White Shoes tuh, hah, apa ini? Kok ada orang Indonesia bikin keren banget. Keren gitu. banget. Kayak bukan orang Indonesia. Iya, terus gitu. kenalan apa, terus ya udah seru banget. Dan dulu sebenarnya Aksara Records kan. Yes. Nah, Records Company dan kebetulan Aksara Records adalah orang-orang yang mendirikan itu teman kuliah aku semua. Oh, Jadi kayak ya ampun, oke ini teh mah kita Dari ya, Boston. gitu. Nggak usah gitu ngomongnya. Dari Boston. Dari Boston. Terus jadi kayak semuanya kluk gitu loh. Iya. Eh, Fursor. seru ya. Iya. Seru banget. Ini nggak pertanyaan terakhir sih karena kita masih ada waktu berapa Ibu? 2 menit. 8 menit 8 lagi. menit Joko. Dia mau pergi nih. Kalau aku mau lihat-lihat mau belanja. Belanja teh bagus-bagus Iya, teh. jajannya teh. Iya. Jajannya aku teh ntar kamu ambil ya. Iya. Terus Tadi Mas Joko bilang ceritanya Janji Joni ditulis waktu kuliah. Yes. Tapi waktu itu yang dibaca sama Tehnia 10 30 halaman pertama. deh Berarti kayaknya. yang waktu itu ditulis 30 halaman itu kah atau gimana? Iya kan dulu katanya kalau misalnya kirim ke PH jangan semua gitu ya teh. Iya, Dia juga yang nanti- ngajarin. Tapi nanti dibajak sama orang. Dia juga yang ngajarin. Udah Iya. full berarti sebenarnya waktu Udah kuliah full. itu. Oh, Udah, oke, tapi ya pas oke. pada saat reading apa kan kita kan ada penyesuaian-penyesuaian. Karena kan ya udah lama pastinya nulisnya. ya. Iya. Disesuaikan. Disesuaikan. Terus kayak itu lucu-lucu banget sih, kayak apa namanya? Pakai ini aja Jok, kayak ada karakter kakek-kakek yang di depan tuh Yes. Joni Bantu. Ya kayak gitu-gitu kan tambahan. Itu almarhum Wak Ujang. Pak Ujang. Orang dari dunia fashion yang suka nonton film ya kan. Jadi Maskot kita. maskot. Kayak gitu-gitunya ada lah pasti pada saat reading dan pada saat kita pre-production ya. Ada gak sih hal yang paling menarik yang sampai sekarang diingat selama proses syuting
Janji Joni? Itu syutingnya Banyak kita sangat gerilya indie. Gerilya. Benar. Beberapa adegan yang Joni lari, Yang Nicholas diganggang. Saputra lari di kota, itu bener-bener lari dia karena dikejar security ya. Teh. Bener. Oh gitu. Gue udah panik banget deh ya. Oh, yang Di sini jalanan. aja sini, Iya. lari. Mas, ngapain Mas? Lari Nick, lari aja Bang, lari. Ya, Enggak, lari itu bener-bener. gak acting ya? Gak acting, Ada karena beberapa bener-bener. yang lari bener. Dan itu zaman itu kan mungkin juga ekosistem lagi ya, belum Yes. ini ya. Jadi kita banyak bayar preman, Hmm. terus udah di titik A tiba-tiba premannya nggak oke nih, udah kita pindah ke titik B, ngerti nggak sih? Premannya Kalau- beda Iya, ternyata. premannya itu kayak di kota penguasa itu kan ya, wilayahnya. penguasa wilayah ya. Jadi aku yang udah gitu, sebelah sini aja Jok, sebelah sini. Zaman sekarang Gitu. juga masih Teh gitu. Iya emang, makanya Gak aku, berubah 20 tahun lalu. iya Apalagi semakin waktu yang mungkin ya sekarang. Semakin. Malah mungkin yang zaman Janji Joni kan banyak yang diganggang ya. Yes. Banyak itu diganggang di Ganggang, kota. betul. Di kota. Di kota, di belakang glodok situ. Aduh, Gitu. tapi Janji Joni itu emang Tapi jajanannya enak semua. Ya kan waktu syuting gitu. oke. Sebelum ini udah di aba-aba. Oke. Sebelum kita wrap up, kita balik lagi ngomongin kolaborasi. Oke. Kolaborasi. 20 Iya. tahun Janji Joni ini. Menurut Teh Nia dan Bang Joko, apa pentingnya sebuah kolaborasi lintas medium? Penting dong ya, apalagi kita sekarang udah di new media ya. Waktu zaman Janji Joni belum ada new media, digitalan. Dengan sekarang ada new media, aku sebagai generasi Gen X ya harus belajar mengenai new media ini dan kemudian kolaborasinya jadi lintas medium juga ya kan dengan dunia digital. Karena yang aku pikirin sekarang adalah gimana anak-anak cucu-cucu nanti ya. Ya kan harus mikirin cucu juga nih sekarang Jok, aku ya Allah udah nini. Ini gimana supaya mereka tidak terbuai dengan hal-hal digital tetapi yang membuat otaknya tumpul. Ya. Rasa kritisnya jadi dangkal gitu. Kalau misalnya kita berkolaborasi dengan film, berkolaborasi dengan seniman, segala sesuatunya kan bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sebenarnya social, politik, environment. Ya, betul. Semua tuh kita bisa kaitkan gitu. Jadi nggak jadi orang yang sorry banget kata-kata ini tone deaf ya. Benar-benar. Kita menghindari generasi yang tone deaf, yang nggak ngerti gimana sih caranya berempati dan punya compassionate sama orang-orang yang mungkin less fortunate gitu. Dan di film kan itu biasanya dibicarakan ya. Kalau kita lihat Janji Joni kan it's about people from all walks of life gitu. Terus dan film ya fungsinya itu. Tapi kalau misalnya orang sekarang udah malas ke bioskop segala macam, dengan adanya GCAF, dengan adanya cross media kayak gini kan jadinya men-trigger gitu loh. Kalau lo mau tahu lebih jauh nonton masih ada ternyata di OTT gitu dan segala macam. Kalau Bang Joko? Namain Teteh udah lengkap, cuman seperti tadi Teteh bilang pentingnya lintas medium ini intinya adalah gini. Jadi kita harus sadar dulu seni itu penting ya. Seni itu penting gunanya untuk apa? Untuk membuat masyarakat yang lebih progresif. Karena apa? Sifatnya seni itu kan membuka pikiran, membuka perspektif baru gitu. Jadi seni itu harus accessible karena memang sangat berguna sekali untuk civil society. Tapi seni yang akan bisa berfungsi hanyalah seni yang wholesome sifatnya gitu. Iya. Seni yang nantinya akan dirasakan di setiap sendi kehidupan dan itu tidak akan bisa terjadi kalau misalnya lintas medium, lintas skill, lintas talenta tidak bersatu. Iya. Sehingga menjadikan masyarakat kita itu sangat familiar dengan seni dan itu nggak akan terjadi kalau misalnya kita tidak anchor each other. So every seni, every artist di setiap film harus anchor each other. Nggak bisa kita merasa merangkul. Nggak bisa kita merasa kita harus maju sendiri, harus bisa mencapai accomplishment sendiri, nggak bisa karena eventually it's not going to be sustainable. Iya. Karena yang namanya art harus mendarah daging dalam masyarakat. Dan satu-satunya cara adalah untuk merangkul each other seperti kata Tete tadi sehingga seni menjadi bukan cuman accessible, bukan cuman menjadi sesuatu yang kita consume once a year kalau misalnya ada GCAF, kalau misalnya ada event-event lain, tapi every day. Gitu. Dan jadi sustainable. Betul. Oke.
Oke, kalau begitu terima kasih sekali Bang Joko. Terima kasih Yai, dan kita akan bertemu lagi di Jika Podcast with other guests yang lebih bearable dan lebih polite dibandingkan dengan Nia Dinata dan Joko Anwar. Kita promosiin dulu kali ya. Oh, baik. Teman-teman yang untuk beli special dropnya. Oke, gimana Dan tuh? untuk datang ke museum karena special dropnya 20 tahun Janji Joni dan Dagadu akan ada terus sampai tanggal 28 September. Yes. Dan di tanggal 30 akan ada museum. Yes. Oke, kita rangkai itu kata-katanya. Buat teman-teman yang kepingin mendapatkan spesial poster karya dari teman-teman seniman di Dagadu, bisa datang di Jikaf. Yes. Karena masih akan ada sampai tanggal 28 September. Dan kalau teman-teman mau menghadiri Museum Janji Joni, mau bernostalgia dengan segala hal yang berbau Janji Joni, ada skripnya, ada film yang akan bisa dibuka. Ada dan 35 mili kalian bisa pegang. Bisa pegang 35 langsung. mili dan bisa cium-cium baunya. Beda baunya. Ternyata kayak gini. Iya. Betul. Betul Silakan sekali. datang tanggal 30 September di Jikaf only. Jadi bener ya, datang ke Jikaf sampai tanggal 28 September special dropnya bisa diambil. Tanggal Terus habis itu 30-nya? tanggal 30 datang ke museum. Museum Janji Joni. Yeay. Terima kasih semua, terima kasih Jikaf Podcast. Pas banget ya. Dasar Joko.